Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatina dari kelas IP 3B dengan NIM 2214226. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode bagi dua atau metode biseksi. Dalam menjelaskan metode bagi dua atau metode biseksi, di sini saya akan menjelaskan 4 topik, yaitu pengertian dari metode bagi dua, grafik dari metode bagi dua, algoritmanya, serta contoh soalnya. Pengertian dari metode bagi dua atau metode bisection merupakan metode mencari akar suatu fungsi dengan menetapkan batas interval, di mana di dalam interval tersebut memuat nilai akar yang dicari. Nanti interval ini dibagi dua, kemudian diambil interval baru yang masih memuat nilai akar. Proses pembagian ini dilakukan terus-menerus hingga batas interval mendekati nilai akar. Di sini bisa teman-teman lihat ada grafik dari metode bagi dua atau metode bisection. Ada nilai fx, a, c, dan juga bx, b, dan x. C di sini sama dengan a ditambah 2 dibagi d. Jika FA dan FB mempunyai tanda yang berlawanan, maka terdapat akar antara A dan B. Membagi dua interval A ke B untuk mendapatkan titik baru, yaitu C. Untuk menggunakan metode biseksi atau metode bagi dua, terlebih dahulu ditentukan batas bawah dan batas atas, kemudian dihitung nilai tengahnya, yaitu X sama dengan A ditambah B dibagi 2. Dari nilai X ini, perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA dikali FB lebih kecil dari 0. Setelah diketahui di bagian mananya terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Sebelum kita melakukan metode biseksi atau metode bagi dua, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu algoritma dari metode biseksi ini. Satu, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Nanti akan ada fungsi fx-nya yang dicari akarnya. Kedua, tentukan nilai a dan b. Nilai a dan b itu adalah range dari fungsi fx itu. Yang ketiga itu tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Toleransi E di sini adalah toleransi errornya, dan iterasi maksimum N ini adalah iterasi sebanyak N-nya. Jadi, misalkan iterasi maksimum N-nya itu 10, jadi dari 1 sampai 10 itu sudah cukup. Yang keempat itu hitung FA dan FB-nya. Jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar bila tidak dilanjutkan. Jadi, jika FA dikali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak lebih besar dari 0, maka dilanjutkan dengan menghitung nilai X-nya, yaitu A ditambah B dibagi 2. Bila Fx dikali Fa lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx. Bila tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Jadi bila X dikali Fa itu lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X dan Fb itu sama dengan Fx dan Fb sama dengan Fx. Bila tidak lebih kecil dari 0, maka ya A-nya yang sama dengan X, bukan
B-nya yang sama dengan X gitu. Yang ke-9 itu jika absolut B dikurang A itu lebih kecil dari A. Jadi jika absolut B dikurang A lebih kecil dari error itu atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akarnya. Akarnya itu sama dengan X ya. Dan bila tidak, ulangi lagi langkah ke-6, yaitu menghitung X-nya tadi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Selesaikan persamaan X dikali UXP pangkat min X ditambah 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range X sama dengan min 1 dan 0. Jadi sebelum kita mencapai titik ini, terlebih dahulu kita akan mencari iterasi, error, nilai batas bawah dan juga batas atasnya. Jadi di sini iterasinya itu adalah 10 ya. 10. Jadi kita akan menulisnya itu dari 1 sampai 10. Batas atasnya itu min 1 dan batas bawahnya 0. Sedangkan errornya di sini tidak saya tulis. Kita bisa menulis errornya sesuai dengan soal atau kita bisa menulis errornya sendiri. Misal errornya itu adalah 0,00001. Maka di sini bisa dibuatkan tabelnya. Iterasinya itu 1 sampai 10. Nilai batas atasnya min 1, batas bawahnya 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai X-nya. Bagaimana sih cara mencari nilai X-nya? Jadi kita bisa lihat di algoritma sebelumnya tadi, cara mencari nilai X-nya yaitu A ditambah B dibagi 2. Kita lihat nilai batas bawahnya berapa, min 1 ditambah 0 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan min 0,5. Selanjutnya kita akan mencari fx-nya. Cara mencari fx-nya tadi cukup kita lihat di soalnya tadi, persamaan x dikali xp pangkat min x ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita tulis di sini nanti kalau misalnya menggunakan Excel, jadi kita akan mengetikkan rumusnya di sini. X itu X-nya tadi min 0,5 dikali EXP pangkat min 0,5 ditambah 1. Maka hasilnya itu adalah 0,175639. Untuk mencari FA-nya juga sama dengan kita mencari FX. Setelah itu kita akan mencari errornya. Cara mencari errornya itu adalah absolut B dikurang A. Maka akan dapat errornya di sini. Nah, jika errornya itu lebih besar, jadi misalnya absolut B dikurang A itu lebih besar dari errornya tadi yang 0,001, maka kita akan melanjutkan kembali karena kita belum mencapai error tersebut. Error atau akar ya. Jadi kita akan melanjutkannya. Misalnya errornya 0,789, maka kita akan melanjutkan dengan cara fx dikali fa. Jadi fx dikali fa itu lebih kecil dari 0. Kita akan lihat algoritmanya terlebih dahulu. Jadi jika fx dikali fa lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x. Jadi kita lihat di sini. Fx dikali fa itu nilainya lebih kecil dari 0. Maka kita tulis di sini, kita ketik di sini, B-nya itu sama dengan X. Jadi X-nya di sini kan min 0,5. Maka kita pindahkan ke sini. Jadi yang di sini min 0,5. Yang A, nilai A itu tetap sama. Jadi yang awalnya min 1 akan tetap sama menjadi min 1. Sedangkan nilai FA-nya juga akan tetap sama. Nilai B-nya itu nanti sama dengan di sini saya tidak menuliskan nilai FB-nya ya.
Jadi nanti di sini berubah. FA tetap sama dan FB di sini nanti berubah. Terus kita mencari absolutnya lagi nih. Di sini kita mencari absolutnya. Jika absolutnya lebih kecil dari error, kita lihat di sini, jika absolut B dikurang A lebih kecil dari error, maka proses dihentikan gitu. Tapi kalau misalnya di sini kita lihat absolutnya lebih besar dari error, errornya kan min 0,0001 gitu. Jadi nggak akan mungkin kita dari nilai sini akan mendapatkan 0,001, maka kita akan melanjutkannya lagi dengan mencari nilai fx dikali fa. Jika seandainya fx lebih besar dari 0, maka nilai x-nya itu ditaruh ke A. Jika lebih kecil, ditaruh ke B. Nah, kita kalikan terlebih dahulu di sini, min 0,58775 dikali min 1,71828, hasilnya itu kan lebih besar ya dari 0. Maka kita pindahkan di sini nilai x-nya itu min 0,75, maka kita akan pindahkan ke sini min 0,75, sedangkan yang B-nya tadi tetap min 0,5. Itu. Terus kita cari lagi absolut dari B dikurang A. Jika dia lebih kecil dari E, maka dihentikan. Tapi tidak mungkin karena kita di sini mendapatkan nilai fx-nya saja 0,012, maka nilai errornya atau nilai absolut B dikurang A-nya itu pasti lebih besar dari nilai errornya. Maka kita ulangi lagi fx dikali fa, fx dikali fa itu lebih kecil atau tidak dari 0. Misalkan lebih besar dari 0, maka kita akan taruh nilai x-nya ini tadi ke A. Masih ke A. Jadi nilai B-nya itu akan tetap sama hasilnya, yaitu min 0,5. Terus kita cari lagi nilai absolut B dikurang A-nya. Jika dia lebih kecil dari errornya, maka dihentikan. Tapi jika dia lebih besar dari error, maka dilanjutkan. Karena di sini kita bisa lihat fx-nya saja 0,012782, atau B-nya saja, A sama B-nya saja 0,625, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan nilai absolut B dikurang A-nya itu adalah 0,001. Maka kita lanjutkan lagi gitu. Lanjutkan fx dikali fa itu apakah lebih kecil dari 0? Jawabannya adalah lebih besar. Ya, lebih kecil dari 0. Jadi kita tulis di sini nilai x-nya itu kan adalah min 0,5625, maka kita pindahkan ke B min 0,5625. Nilai-nya tetap sama min 0,625 gitu. Dan seterusnya kita ulangi sampai kita bisa mendapatkan nilai dari errornya gitu. Kalau misalnya errornya 0,001, kita dapatkan misalnya. Ya udah, prosesnya dihentikan. Tapi kalau misalnya jika lebih besar dari 0,001, maka dilanjutkan. Di sini bisa kita lihat nilainya itu kan lebih besar ya dari 0,001. Tapi kita sudah menentukan iterasinya itu adalah 10. Jadi kita bisa stop sampai di sini karena tidak bisa dilanjutkan karena maksimum batasnya itu adalah 10. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나요.